wajib sih. Oke, selamat malam Bapak Ibu Guru Kalau semuanya. Selamat malam, Bu. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga Bapak Ibu Guru semua keadaan sehat dan penuh semangat yang luar biasa. Jadi izinkan saya pada saat ini untuk melakukan pengimbasan di dalam apa namanya memenuhi tugas guru penggerak. Jadi izin share screen ya Bapak Ibu Guru. Jadi di dalam pertemuan ini itu kita ini hanya sebuah diskusi ya Bapak Ibu. Jadi jangan usah tegang kali gitu loh Bapak Ibu. Jadi nanti ini ada nanti sesinya yang pertama saya akan menjelaskan materi yang akan saya sampaikan. Lalu nanti ada sesi tanya jawab. Saya kasih hanya 2 pertanyaan lah Bapak Ibu. Mempersingkat waktu. Baiklah. Jadi saya melakukan pengimbasan yaitu di modul 1.4, yaitu modul akhir dari modul 1, yaitu mengenai budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi, saya adalah guru penggerak angkatan kelima. Filosofi Ki Hajar Dewantara itu pendidikan dan pengajaran dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara merupakan sebuah cara dalam memerdekakan anak untuk belajar. Pengajaran merupakan transfer ilmu pengetahuan kepada anak untuk bekal dalam kehidupan di masyarakat. Sedangkan pendidikan merupakan proses pembentukan karakter anak sebagai manusia dan sebagai masyarakat untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan kehidupannya. Sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran saat ini dituntut untuk dapat membekali siswa dalam menghadapi kebutuhan hidup dan tantangan global. Nilai-nilai positif yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara menginspirasi guru untuk selalu menjadi suri tauladan bagi para peserta didik. Sejalan dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, Ingarsa Sung Tulodo, Ing Madia Mangun Karsa Tut Uri Handayani, mengatakan bahwa guru harus mampu memposisikan dirinya sebaik mungkin. Ketika di depan mampu memberi contoh, ketika di tengah bisa menyemangati, dan ketika di belakang bisa memberi dorongan. Guru sebagai contoh atau teladan yang selalu disorot oleh siswa baik dari penampilan, pemikiran, maupun kinerjanya selama di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Guru tampil secara maksimal dan berkepribadian terpuji adalah satu pilihan yang wajib yang dimiliki oleh guru. Perkembangan zaman yang berpengaruh pada tingkat perkembangan nilai-nilai sosial budaya harus diimbangi dengan pembiasaan. Penerapan pola keteladanan dan pola asuh menjadi salah satu yang harus ditingkatkan. Kearifan lokal sebagai satu kekayaan bangsa harus menjadi satu penyemangat, sehingga budaya sendiri tidak akan luntur oleh perkembangan zaman. Di dalam budaya positif, peran guru penggerak yaitu dari pernyataan Ki Hajar Dewantara, seorang guru mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu memotivasi muridnya menuju kebahagiaan setinggi-tingginya melalui proses pembelajaran. Menciptakan budaya positif di sekolah seperti menerapkan konsep disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Yang sebagai contohnya, pada akhir pembelajaran kita terbiasa melakukan refleksi kesimpulan pembelajaran yang sudah kita lakukan di kelas. Sudah terbiasa kita melakukannya, ya Bapak Ibu Guru juga sudah tahu bahwa
Setiap pembelajaran yang kita lakukan itu kan ada dia berupa refleksi atau kita suruhlah anak itu melakukan kesimpulan, menarik kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan. Atau bisa juga dilakukan menggunakan eh, rencana tidak lanjut atau disebut dengan RTL agar praktik baik yang sudah kita lakukan itu menjadi budaya positif. Itu yang untuk mewujudkan merdeka belajar. Saya rasa Bapak Ibu guru semua sudah tahu merdeka belajar, jadi tidak usah pala saya jelaskan di sini Bapak Ibu. Budaya positif yang keterkaitannya dengan materi yang sebelumnya yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang menjadi peran guru penggerak yaitu yang pertama yang menjadi nilai-nilai guru penggerak yaitu yang pertama berpihak pada murid, mandiri, kreatif, reflektif, inovatif, kolaboratif. Lalu yang menjadi perannya yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran yaitu guru mulai dari diri sendiri yaitu melakukan praktik konsep budaya positif. Guru mengajak murid untuk merumuskan nilai kelas yang disepakati bersama, seperti kita melakukan kesepakatan kelas di kelas yang sudah kita lakukan. Lalu, murid-murid diajak mengenali kebutuhan dasar mereka. Jadi, peran gurunya di sini adalah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dasar murid, karena setiap murid itu mempunyai keunikan tersendiri. Lalu yang kedua adalah menjadi coach bagi guru lain. Menjadi coach bagi guru lain memang ini sangat banyak tantangan yang akan kita hadapi. Tetapi kalau dilakukan diskusi atau belajar bersama, tantangan itu saya rasa bisa kita lalui. Atau bisa jadi itu kita terapkan di dalam kelas. Adanya permasalahan dan hambatan atau keberhasilan yang kita bahas bersama dengan guru-guru lain, itu akan memberikan hal-hal positif terhadap penerapan yang sudah kita lakukan bersama. Atau kita sebagai guru juga saling merefleksikan diri dalam penerapan atau kemajuan yang kita jalani di sekolah demi kemajuan murid yang akan kita gapai. Lalu yang ketiga yaitu mendorong kolaborasi. Yang dimaksud dengan kolaborasi yaitu bekerja sama. Penerapan yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru, contohnya kalau melakukan kolaborasi yaitu melakukan diskusi sesama guru mata pelajaran atau bisa juga yang disebut dengan MGMP yang seperti biasa yang sudah kita lakukan. Atau bisa jadi kita saling berdiskusi dengan mata pelajaran lain atau membandingkan apa yang sudah kita alami, pembelajaran yang sudah kita lakukan dengan mata pelajaran lain sehingga untuk mengembangkan diri kita atau melalui rapat dinas atau melalui pelatihan-pelatihan online. Apalagi sekarang kan Bapak Ibu guru banyak pelatihan-pelatihan online yang menyediakan pengembangan diri kita. Lalu guru juga menyampaikan budaya positif sekolah yang harus kita budayakan. Jadi kalau bukan kita yang mau berkolaborasi, siapa lagi yang akan mau menjaga budaya sekolah kita? Lalu yang selanjutnya itu mewujudkan kepemimpinan murid. Beberapa siswa bisa kita ajak berdialog santai. Kadang seperti saya sendiri, kadang saya saya enggan berdialog dengan siswa karena saya merasa saya guru seperti itu. Jadi saya merasa saya lebih hebat dari siswa. Mengapain saya berdialog? Orang saya lebih hebat. Mau kadang saya seperti itu, tetapi semenjak saya mengenal sebagai peran guru penggerak, ternyata saya salah. Bahwa guru itu sangat penting berdialog sama siswa agar siswa merasa nyaman di dalam pembelajaran yang kita berikan. Guru menanyakan budaya positif, apakah yang dikehendaki murid? Apa yang dikenalkan budaya, jadi murid itu dikenalkan dengan budaya restitusi. Dengan memahami restitusi, maka guru semakin mudah dalam mendidik murid.
Lalu menggerakkan komunitas praktisi. Guru membagikan keilmuan yang didapatkan dari pelatihan. Bisa jadi dari modul guru penggerak mengenai budaya positif dengan kepada guru-guru seperti ini yang saya lakukan, yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Jadi saya membagikan ilmu yang saya dapat dari modul guru penggerak ini kepada Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan yang Bapak Ibu guru dapat ya semakin baik. Jadi bisa jadi juga jadi guru mata pelajaran yang serumpun. Bisa jadi dia melakukan MGMP. Itu juga merupakan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Jadi guru itu harus menggunakan visi. Untuk mencapai visi, tentunya guru harus memiliki nilai yang melekat dalam dirinya. Nilai tersebut adalah nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Di samping nilai-nilai tersebut, seorang guru penggerak juga harus memainkan perannya dalam dunia pendidikan, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, mampu menggerakkan kelompok-kelompok praktisi, mampu menjadi coach dan pelatih bagi guru-guru lain, mampu mendorong kerjasama antar guru, dan mendorong kepemimpinan yang berorientasi kepada murid. Di dalam visi guru penggerak, diperlukan kematangan diri. Atau bisa jadi disebut kalau bahasa sehari-hari diperlukan keluasan hati untuk menyadari bahwa dan memanfaatkan potensi diri. Kadang ada ya, pernah saya mendengarkan seperti ini. Kita punya kompetensi. Kalau tidak kita beritahu kepada lingkungan bahwa kita ini punya kompetensi itu, bahwa maka kompetensi itu tidak ada gunanya. Contohnya Bapak Ibu guru pandai menggunakan media ajar atau menggunakan aplikasi belajar. Kalau Bapak Ibu guru tidak memberikan kepada guru-guru lain, maka kompetensi Bapak Ibu guru yang punya keahlian dalam aplikasi belajar kalau tidak diberbagi, maka kemampuan Bapak Ibu guru itu tidak tersalurkan, seperti tidak tahu gitu. Jadi dengan segala kekuatan yang dimiliki guru, maka guru mampu menggerakkan pihak lain untuk berkolaborasi, melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Izin sebentar ya, Pak. Di dalam visi guru penggerak ada disebut dengan tahapan bagja. Jadi bagja ini adalah yang pertama buat pertanyaan, ambil pelajaran, lalu gali mimpi, jabarkan rencana, atur, dan JA-nya adalah atur eksekusi. Jadi di dalam bagja ini tujuan membangun positif di sekolah yaitu menumbuhkan motivasi dan karakter anak. Tujuan penting dari sekolah adalah membentuk karakter. Maka dari itu, banyak program di sekolah yang bertujuan untuk menumbuhkan karakter peserta didik, misalkan contohnya program kantin jujur seperti itu. Jadi diletakkan di situ makanannya, jadi kita menguji kejujuran anak-anak itu. Apakah anak-anak itu jujur atau tidak, seperti itu. Atau bisa juga yang lain, yaitu untuk menumbuhkan karakter siswa, atau seperti melakukan, kalau dia yang beragama Kristen kan ada dia untuk IKBK. Jadi apakah dia mengikuti komunitas itu atau mengikuti kebaktian, berarti dia juga ikut mengembangkan karakternya. Sehingga untuk menumbuhkan karakternya itu tercapai seperti itu.
Budaya positif itu yang sebagai latar belakangnya yaitu proses pembelajaran. Di dalamnya terdapat interaksi yang baik antar peserta didik dan sumber belajar, terdapat proses perubahan perilaku berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang menjadi hasil latihan dan pengalaman. Pembelajaran yang bermakna akan berlangsung dirasakan oleh peserta didik saat belajar dengan mengaktifkan lebih banyak indera daripada hanya mendengarkan penjelasan guru. Budaya positif adalah nilai keyakinan dan kebiasaan yang di sekolah yang berpihak kepada murid. Membangun budaya positif pada lingkungan sekolah itu adalah sangat penting dilakukan dalam memotivasi dan karakter peserta didik. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun bakat dan minat anak murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai guru hanya dapat memberikan arahan dalam mendukung tumbuh kembang murid sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh murid untuk memperbaiki perilakunya. Dalam proses pemberian arahan tersebut, murid diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi bakat dan minatnya sebagai individu yang unik. Akan tetapi, guru sebagai fasilitator juga harus memberi tuntunan agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan diri mereka. Guru dapat memberikan tuntunan agar murid dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Sebagai pendidik atau sebagai guru, kita diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberi contoh yaitu Ingarso Songtuludo dan memberikan pembiasaan baik secara konsisten di sekolah. Oleh karena itu, sangat penting bagi guru untuk mengembangkan budaya positif di sekolah agar dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri peserta didik untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur. Sebagai tujuan budaya positif yaitu menumbuhkan motivasi dan karakter anak. Oleh sebab itu, guru membangun sebuah komunitas di sekolah untuk menyiapkan peserta didik di masa depan agar menjadi manusia yang berdaya tidak hanya untuk pribadi tetapi juga untuk masyarakat. Karakter yang diharapkan dalam pembangunan budaya positif yaitu menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan seperti tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan mandiri. Sehingga budaya positif dapat ditanamkan di sekolah, dapat menumbuhkan karakter positif, karena budaya positif tidak hanya mendorong peserta didik untuk sukses secara moral maupun akademik di lingkungan sekolah, melainkan juga untuk menanamkan moral pada diri peserta didik ketika sudah di dalam masyarakat. Disiplin positif yaitu merupakan topik pembahasan tentang disiplin. Bapak Ibu guru saya rasa sudah lebih mantap lah kalau mengenai disiplin, karena saya yakin kita sudah terbiasa melakukan disiplin positif di sekolah. Jadi mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan yang mereka lakukan.
Dengan kata lain, bahwa seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa menjadi yang lebih baik. Nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila yang pertama tadi itu adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Lalu kita masuk kepada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang menjadi kebutuhan dasar yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa ingin dihormati, penguasaan atau power, kebebasan, dan kesenangan. Lalu kita masuk kepada 5 posisi kontrol. Di 5 posisi kontrol ini ada beberapa langkah dan strategi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah secara efektif dalam pengembangan karakter peserta didik. Jadi di sini ada beberapa posisi kontrol. Saya yakin Bapak Ibu guru pasti adalah guru yang terbaik. Yang pertama posisi kontrol yaitu sebagai penghukum. Yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Yang ketiga itu adalah teman. Baru yang keempat itu adalah pemantau. Lalu yang terakhir itu adalah sebagai manajer. Sini kakak. Lalu kita berlanjut kepada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang terdiri dari yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua yaitu validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi di sini akan saya tampilkan dulu mengenai apa namanya ini? Cara untuk membuat segitiga restitusi. Jadi mohon izin Bapak Ibu, saya memutar suatu video yang sudah saya rekam sebelumnya. Mari Ibu panggil kemari untuk menanyakan sesuatu. Jadi, apakah bertani? Jadi Fahri, kenapa kamu tidak masuk pelajaran matematika? Padahal sebelumnya kamu ada di ruangan kelas. Saya hanya ke teman-teman saya tapi dibilang tidak ada. Fahri kan tadi katanya untuk teman-teman. Menurut Fahri mengikuti teman-teman itu sehingga meninggalkan kelas atau meninggalkan mata pelajaran, apakah itu benar? Tidak, Bu. Karena turun disiplin dan tidak bertanggung jawab. Begitulah. Nah, di sini Ibu akan mau mencari siapa yang mulai, siapa yang ikut-ikut. Ya. Jadi semua dan kita kesalahan yang sudah kita perbuat. Nah, kalau boleh tahu, Fahri harus jujur. Kenapa Fahri tidak masuk ruangan kelas? Satu karena saya ikut teman-teman saya, Bu, kami dibilang culun, dan kedua saya tidak capek. Sepertinya ada yang bocor ya. Atau PR bukan berarti kamu tidak masuk kelas. Sepertinya ada yang bocor ya suaranya. Siapa ya? Dan bertanggung. Jadi perhatian. Nah sekarang minta maaf. Baiklah Bu, Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali karena videonya sudah saya tampilkan, maka kita lanjutkan kembali yaitu
mengenai implementasi keyakinan kelas. Karena sebelumnya kita sudah membahas mengenai keyakinan kelas. Jadi saya akan membuat keyakinan kelas, yaitu keyakinan kelas. Sebelum kita melakukan keyakinan kelas, maka alangkah baiknya kita melakukan kepada murid, yaitu menanyakan atau memberi kesempatan kepada murid membuat suatu kelas impian. Apa sih yang menjadi kelas impian dari peserta didik seperti itu atau dari murid? Karena murid-murid ini kan punya impian, punya kelas impian ya Bapak Ibu, bukan menjadi impiannya, kelasnya. Contohnya mereka ingin kelasnya itu tetap solid atau peserta didik atau murid ini menginginkan kelasnya itu kelas yang suka bernyanyi atau yang kompak seperti itu. Jadi banyak impian-impian anak-anak kita ini atau murid-murid kita. Jadi nanti dari kelas impian ini nanti kita akan berjalan untuk membuat suatu keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Jadi izin kembali Bapak Ibu, saya memutarkan untuk membuat suatu keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Bagus jaringannya ya. Jadi kita skip aja ya Bapak Ibu. Jadi karena nggak kedengaran, nggak bagus jaringan. Jadi itu tadi saya sudah membuat suatu rekaman, membuat kesepakatan kelas, yaitu di kelas 12 MIA 2. Kebetulan anak-anak murid kita di kelas 12 MIA 2 itu sangat semangat untuk melakukan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu kita buat dia di dalam satu sisi, baru ke kelas impiannya kita buat di dalam satu sisi. Jadi sebagai keyakinan kelas, bisa kita contoh sebagai keyakinan kelas, ini akan saya tampilkan. Nampak nggak ya Bapak Ibu? Kecil kali ya. Bisa saya besarkan. Oke. Ini sebagai contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang pertama bisa, keyakinan kelas ini yang membuat ini adalah dari murid. Jadi murid itu membuat suatu keyakinan, jadi sesama mereka melakukan diskusi lah ya Bapak Ibu sama guru bidang studi. Jadi di dalam sini yang sudah kami ambil dari kelas 12 MIA 2, yang pertama yaitu bahwa kelas 12 MIA 2 meyakini bahwa mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama. Karena katanya kelas mereka itu mereka meyakini kalau taat beragama maka hidupnya akan baik seperti itu. Yang kedua yaitu bahwa kelas itu meyakini bahwa rasa aman adalah hak setiap orang. Jadi kelas 12 MIA 2 ini ingin memiliki rasa aman seperti itu, sehingga mereka ini adalah murid-murid yang luar biasa. Lalu kelas itu meyakini bahwa tertib saat belajar mengajar adalah perbuatan baik. Seperti yang kita ketahui bahwa kelas 12 MIA 2 ini adalah anak-anak yang tertib, anak-anak yang luar biasa pada saat gurunya mengajar. Dan mereka juga punya perbuatan yang baik dan juga luar biasa. Lalu kelas 12 MIA 2 ini meyakini bahwa menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan lingkungan sekolah adalah kewajiban bersama. Seperti yang kita ketahui tanpa saya berubah pun Bapak Ibu guru juga sudah paham ya kan mengenai di kelas ini. Mana lagi? Lalu kita lanjut lagi Bapak Ibu, itu yang tadi mengenai keyakinan kelas. Kita masuk ke kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu memang
hampir mirip dia dengan keyakinan kelas. Kalau dia keyakinan kelas itu secara detail dia disebutkan apa yang akan dilakukan siswa. Contohnya kalau keyakinan kelas menjaga kebersihan berarti menjaga kalau mengenai kebersihan contohnya itu berpakaian rapi, menjaga kelas yang bersih. Tapi kalau dia di kesepakatan kelas dia hanya sebatas menjaga kebersihan seperti itu, tidak detail dia. Kalau dia keyakinan kelas detail dia berpakaian rapi, menjaga kelas dengan bersih atau menjaga bunga-bunganya biar jangan rusak seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Baiklah, saya akan menampilkan kembali yaitu ini dia ada beberapa siswa yang sangat antusias untuk melakukan keyakinan kelas dan juga kesepakatan kelas. Lalu juga saya sudah melakukan pengimbasan kepada Bapak Ibu guru, hanya beberapa Bapak Ibu guru di sekolah. Kemarin itu kebetulan hanya beberapa, jadi ini mungkin yang kedua kali ya Bapak Ibu. Jadi sabar-sabarlah Bapak Ibu melihat saya yang suka melakukan seperti ini. Ya demi kebaikan kita bersama ya Bapak Ibu. Jadi saya putar sedikit ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan jaringannya bagus, tidak berputar-putar. Kedengaran ya Bapak Ibu. Saya skip aja ya Bapak Ibu. Baiklah, kita lanjut kembali. Dan luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu sudah. Jadi yang menjadi refleksi dari kegiatan presentasi saya katakan atau pengimbasan ini yaitu kegiatan penanaman budaya positif di sekolah ini tentunya akan bisa berjalan dengan maksimal dan berkelanjutan dari masa ke masa jika mendapatkan dukungan dari semua pihak, kesulitan serta komitmen yang tinggi dalam menerapkan kesepakatan dan keyakinan kelas. Nantinya akan menjadikan budaya positif di sekolah, akan tertata rapi secara kuat melalui nilai kebajikan dalam kesepakatan dan keyakinan kelas, akan tertuang pada visi dan misi sekolah melalui kolaborasi antara guru dan murid dan juga orang tua. Jadi di sini akan saya tampilkan beberapa pelaksanaan budaya positif yang kita lakukan di sekolah. Yang pertama ini tadi kita kan sudah terbiasa menggunakan 3S. Ya Bapak Ibu, walaupun terakhir ini kita melakukan 3S karena sering banjir ya Bapak Ibu ya. Lalu yang sudah biasa kita lakukan yaitu sebelum masuk ruangan, yaitu memeriksa kelengkapan seragam murid dan juga melakukan doa sebelum masuk ke dalam ruangan. Ini juga merupakan budaya positif. Lalu di sini menuntun murid bekerja sama. Di sekolah kita kan sudah terbiasa bahwa guru itu sudah langsung terjun kepada peserta didik. Yang disebut dengan menuntun bahwa guru itu tetap dia bersama muridnya, tidak membiarkan. Sudah kita lihat bersama bahwa Bapak Ibu guru yang di sekolah kita itu adalah guru-guru yang luar biasa, yang bisa menuntun muridnya untuk melakukan kerjasama. Lalu, ini hanya beberapa saja ya Bapak Ibu, jadi lalu menuntun murid peduli dengan lingkungan sekolah. Seperti yang kita ketahui bahwa sekolah kita ini kan lingkungannya yaitu lingkungan Sukapasang. Jadi kan walaupun kita ini dilanda oleh pasang, kita Bapak Ibu guru yang di sekolah kan suka melakukan menuntun murid untuk ikut ambil andil di dalam membersihkan lingkungan sekolah. Itu kita lakukan secara mandiri ya Bapak Ibu. Lalu yang paling menarik itu adalah ice breaking. Makanya kalau udah melakukan ice breaking dari kelas ke kelas lain, jadi merasa senang, meriah. Jadi walaupun les terakhir, Bapak Ibu guru kan sudah makin semangat melakukan ice breaking. Walaupun ice breakingnya hanya sekedar yang ringan-ringan,
Pasti anak-anak itu yang sudah kita lakukan kan, anak-anak itu walaupun les terakhir mereka akan sangat-sangatlah semangat belajar ya kan Bapak Ibu. Apalagi kita melakukan ice breaking yang unik-unik, wih, makin semangatlah mereka. Jadi demikianlah presentasi yang akan saya lakukan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuka sesi tanya jawab. Jadi mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, saya hanya membuka untuk 2 pertanyaan saja untuk mempersingkat waktu ya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa melakukan raise hand atau juga membuka kamera untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu. Baiklah, silakan Bapak Marojahan. Selamat malam Bapak Marojahan. Apa kabar Bapak? Pak Marojahan, itu mic-nya mati Pak. Dihidupkan. Ibu, selamat malam juga Bu. Saya juga mau bertanya, apa beda keyakinan kelas dan kesepakatan kelas yang telah Ibu lakukan di dalam pembelajaran di dalam kelas? Baiklah, terima kasih buat Pak Marojahan. Izinkan saya menjawab. Selamat malam Jadi juga, apabila Bu. Bapak Ibu guru juga mau Saya juga mau memberikan bertanya, saran, saya persilahkan. apa beda Tapi izinkan keyakinan saya untuk kelas menjawab dan kesepakatan pengetahuan kelas saya ya yang Pak. telah Ibu lakukan Jadi di dalam apa sih beda pembelajaran keyakinan di dalam kelas dengan kelas? kesepakatan kelas? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ya kesepakatan kelas itu dapat membentuk lingkungan kelas ya yang kondusif, yaitu mendukung tumbuhnya budaya positif atau kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu dibentuk oleh guru dan siswa itu secara kolaborasi atau secara diskusi lah ya Pak di dalam kelas. Jadi kesepakatan kelas berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid dalam bekerja sama untuk membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Jadi kesepakatan kelas tidak hanya berisi harapan guru terhadap murid, tetapi juga harapan murid terhadap guru, serta harapan guru dan murid terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Kesepakatan kelas yang menuntun nilai-nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama dan yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Itu yang bisa saya jawab, Pak. Bagaimana, Pak? Terima kasih banyak Bu atas penjelasannya. Saya rasa saya sepakat seperti yang dikatakan. Marilah kita sama-sama berjuang sebagai guru untuk melakukannya di dalam kelas masing supaya bisa dapat menjadi guru yang teladan seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Bu atas penjelasannya. Saya rasa saya sepakat seperti yang dikatakan. Marilah kita sama-sama berjuang sebagai guru untuk melakukannya di dalam kelas masing-masing supaya kita dapat menjadi guru yang teladan seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara. Terima kasih Bu. Sangat semangat ya Bu ya. Semangat menjadi guru hebat. Terima kasih. Semua yang ada di Meet ini guru hebat Bu. Yakinlah. Oke, selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Saya mabuk, saya tidak bisa membuka layar foto karena saya berada di suatu tempat ya Bu. Sangat semangat ya Bu ya. Semangat menjadi guru hebat. Semua guru hebat, pastinya semua guru hebat ya kan Bu. Iya, semua guru hebat ya.
ada sedikit yang mau saya tanyakan, sedikit saja Bu. Tadi kebetulan tadi saya masuknya di tengah-tengah begitu kan, karena kebetulan saya tadi lagi di luar, lagi di perjalanan. Sempat saya mendengar tadi ada beberapa posisi atau guru tipe guru sebagai manajer ya Bu. yang sempat saya dengar itu adalah tipe guru posisi umum guru dan sebagai tipe manajer guru pernah saya sebagai rasa posisi kita guru sudah sebagai pernah manajer. mendengar Yang ingin saya tanyakan Ibu, lagu kira-kira seperti ini. contoh seperti Bangun apa tidur itu kan, apabila bangun kita berada tidurku di terus posisi guru mandi sebagai seperti manajer itu ya gitu kan. ya, Bu. Jadi itu Kalau kan hukum sudah merupakan jelas kan, karya Pak pemantau Kasur kita ya sudah kan. Jadi itu tidak sengaja bisa diangkat ikut. oleh penulisnya Sebagai posisi mengingatkan manajer yang kembali saya kurang paham juga, bahwa budaya bisa Ibu positif sedikit itu bukan jelaskan dulu? saja Oke hanya Ibu, terima dinyanyikan, kasih. tapi untuk dilakukan pada kehidupan sehari-hari. Iya Ibu. Begitu juga untuk apa tadi Bu Cahaya? Maaf Bu, sekali lagi apa tadi pertanyaannya? Posisi guru sebagai manajer. Posisi guru sebagai manajer, bahwa posisi guru sebagai manajer itu adalah bahwa guru itu adalah menuntun. Contohnya gini, kau kok terlambat aja kerjamu. Itu adalah sebagai penghukum ya kan Bu. Jadi kalau dia sebagai posisi manajer itu adalah membuat suatu pertanyaannya sesuai dengan pertanyaan yang digunakan oleh segitiga Iya, garis Ibu. itu. Contohnya Posisi begini, guru sebagai manajer Ibu. kenapa kamu terlambat? Iya. Kamu kenapa terlambat? Seperti itu kan. Apa yang bisa Ibu bantu sehingga kamu dapat bisa merubah? Atau bisa juga kita buat pertanyaan lain seperti ini. Kamu tahu nggak efek sampingnya kamu itu terlambat? Seperti itu. Jadi kita tanyakan kepada murid itu, apalah yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki sehingga kamu tidak terlambat. Seperti itu kalau menurut saya Bu. Jadi kita tidak jadi marah-marah. Kalau kita kan, kalau saya ya Bu, saya biasanya kalau terlambat, sudah keluar aja kau, nggak usah masuk. Kan seperti itu saya biasanya Bu. Jadi setelah jadi guru penggerak ini saya agak berubah sedikit Bu. Agak melo sedikit ya Bu ya. Itu yang bisa saya jawab sih Bu. Ya, oke Ibu Mariana sudah cukup jelas, berarti sebagai posisi kita sebagai guru memang seharusnya kita berada di level sebagai manajer ya kan Bu? Iya Bu. Kita. Jadi selama ini yang sama kita mungkinnya, selama ini yang saya lakukan memang saya adalah tipe guru penghukum begitu kan, dari kita memberi pertanyaan kepada siswa karena siswa itu melakukan pelanggaran, contohnya seperti terlambat, makan di kelas, atau kan kita kan langsung memojokkan anak itu atau langsung kita mengejes anak itu ya kan. Oke Ibu Mariana sudah cukup jelas, berarti sebagai posisi kita sebagai guru memang seharusnya kita berada di level sebagai manajer ya kan Bu, posisi kita. Yang selama ini yang sama kita mungkin ya. Selama ini yang saya lakukan memang saya adalah tipe guru penghukum begitu kan, dari kita memberi pertanyaan kepada siswa itu melakukan pelanggaran, contohnya seperti terlambat, Baiklah, makan di terima kelas, kasih Bu atau kan Cahaya. kita kan langsung Baiklah, jadi memojokkan anak itu demikianlah atau langsung kita mengejes anak itu ya kan. pengimbasan yang saya lakukan Bisa ini. juga dengan kata-kata yang Terima bisa kasih buat menyakitkan Bapak Ibu hatinya lah guru ya. hebat. Jadi saya ucapkan Setelah terima kita kasih. berada di ruang Terima kasih banyak kolaborasi lah Bapak ini, Ibu. saya sudah banyak mengetahui ya Bapak kan Bu, apa yang telah Ibu paparkan Selamat tadi malam Bu sudah semuanya. cukup saya pahami lah. Mudah-mudahan ke depan bisa bersama-sama berada di posisi Bu seperti inilah di dalam pengembangan didik kita ya kan Bapak Ibu. Oke, udah bisa Jadi, keluar ya Mariana, Bapak Ibu. terima kasih, saya sudah cukup Udah jelas bisa ya, Bu. keluar. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu. Selamat Malam juga Bu. malam.